Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan untuk perkuliahan kewirausahaan pada hari ini, di mana kita akan membahas mengenai inovasi dan kreativitas. Apa yang dimaksud dengan inovasi dan kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan suatu masalah, serta menemukan peluang yang ada. Di sini menggunakan konsep pemikiran yang baru atau thinking with new thing. Inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia. Inovasi dapat tercipta dari adanya kreativitas, sehingga hasil karya yang dibuat dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kegunaan dalam pola pikir, kita sudah mempelajari bagaimana mengubah pola pikir sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai kegunaan pola pikir kreatif. Yang pertama yaitu menemukan gagasan atau ide, peluang dan inspirasi baru. Ketika seseorang berpikir kreatif, maka dia akan menciptakan suatu gagasan atau ide dan peluang-peluang serta inspirasi yang baru bagi sekitarnya. Yang kedua yaitu mengubah masalah menjadi peluang. Masalah-masalah yang ada dipecahkan dan hal inilah yang akan menyebabkan pemikiran kreatif tersebut menjadi sebuah peluang, misalnya peluang usaha. Yang ketiga yaitu menemukan solusi yang inovatif. Artinya ketika masalah tersebut dipecahkan, artinya ada solusi yang ditemukan dan diharapkan solusi tersebut dapat menjadi sesuatu hal yang inovatif. Inovatif tentunya artinya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yang keempat yaitu menemukan fenomena baru. Terkadang dalam kondisi tertentu ada muncul kreativitas baru, ada ide-ide baru yang tidak dipikirkan oleh sebagian orang. Dan hal inilah yang membuat munculnya fenomena-fenomena baru. Yang kelima yaitu menemukan teknologi baru. Dari hasil pemikiran kreatif terkadang memunculkan hasil karya teknologi yang baru. Yang keenam yaitu mengubah keterbatasan menjadi sebuah keunggulan. Karena adanya keterbatasan, karena adanya masalah, kemudian mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut, menghilangkan keterbatasan tersebut, dan inilah yang menyebabkan menjadi peluang untuk memperoleh keunggulan yang baru. Memunculkan pola pikir kreatif berawal dari teori ketidaksempurnaan, di mana ada hal yang tidak dimiliki atau tidak sempurna, maka akan membuat inspirasi baru dengan menciptakan hal-hal yang kreatif, pemikiran kreatif, serta penggunaan insting dan intuisi. Contoh dalam menggunakan kreativitas. Di sini dalam kegiatan sehari-hari ada peluang, ada juga permasalahan. Ketika kita menemukan temuan dari suatu masalah yaitu menggunakan logika dan pengetahuan untuk menjawab dan mengakumulasi risiko yang ada, maka persoalan dapat terselesaikan. Ketika belum menemukan masalah tersebut, maka pemikiran risiko akan muncul. Risiko apa yang akan muncul? Yaitu bisa menggunakan otak kiri dan otak kanan. Berikut pemahaman mengenai penggunaan otak kiri. Kecenderungan penggunaan otak kiri yaitu menghindari risiko yang ada. Kecenderungan menggunakan pengetahuan eksakta atau pengetahuan yang pasti untuk memecahkan masalah atau persoalan. Terkadang kita menemukan beberapa orang yang memang ahli di matematika, ahli dalam biologi. Di sini kecenderungannya menggunakan otak kiri. Karena untuk memecahkan masalah tertentu harus memerlukan pengetahuan yang spesifikasi. Kecenderungan otak kiri juga lebih malas bertanya pada orang lain. Karena itulah mungkin ibaratnya orang yang eksakta, orang yang suka melakukan menghitung ya depan komputer dan lain sebagainya, itu kecenderungannya adalah fokus pada hal yang sedang dilakukan dan kurang banyak bergaul dengan lingkungan sosial lainnya. Otak kiri juga berpendapat bahwa persoalan itu adalah masalah yang harus dihindari karena banyaknya resiko yang dimiliki. Maka, gagal untuk mencoba adalah suatu alasan yang tidak kreatif, tetapi tidak selalu seperti itu. Resiko yang berikutnya yaitu menggunakan otak kanan.
Kecenderungannya adalah bertahan untuk tidak menyerah begitu saja dan mencari solusi, menggunakan seluruh ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi yang diketahui, bertanya ke orang lain, membaca buku dan media lainnya. Ya, kemudian adalah tujuannya untuk sukses karena mencoba dan terus mencoba dengan bertahan, tetapi otak kanan berpikir keras untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini akan menyebabkan ketidakgagalan. Maka kita memiliki otak kiri dan otak kanan. Gunakan sebaik-baiknya ketika menemukan suatu masalah. Untuk menimbulkan pola pikir yang kreatif, kita bisa menggunakan otak kanan untuk dapat bertahan dalam memecahkan suatu masalah, dan menggunakan otak kiri untuk menemukan cara-cara dan pengetahuan dalam penghitungan eksak sehingga permasalahan bisa dapat diselesaikan. Prinsip dalam berpikir kreatif yaitu pola pikir kreatif diawali dari teori ketidaksempurnaan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian adanya bisnis yang isi tapi kosong dan kosong tetapi berisi. Ini diasumsikan bahwa suatu bisnis uh, dapat memiliki suatu isi, yaitu artinya ada pemikiran-pemikiran yang kreatif tetapi tidak dapat dimunculkan. Sedangkan kosong tetapi berisi, terkadang ada ide-ide kreatif yang selalu dilakukan secara action. Think differently with opposite position. Berpikirlah sesuatu hal yang berbeda daripada yang lainnya. Berpikirlah berada pada posisi yang tidak Anda inginkan, misalnya Anda ingin tidak beresiko, maka coba Anda berada dalam satu kondisi resiko, maka disitulah otak Anda akan berpikir kreatif. Think more detail, ya, untuk menempuh pemikiran yang kreatif dan untuk memecahkan suatu permasalahan kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang mendetail. Have a perfect result, pola pikir untuk mengubah bahwa hal yang tidak sempurna menjadi sempurna. There must be illusion. Pasti ada jalannya, pasti ada solusi dalam memecahkan suatu masalah. Maka bila kita selalu berpikir untuk menemukan sebuah solusi, pasti akan ada jalannya. Kesulitan dan inspirasi melekat satu dengan yang lainnya. Pada saat kita terbentur dalam satu kesulitan, pada saat kita terdesak dalam satu kesulitan, kita akan dipaksa untuk berinspirasi mencari jalan keluar. Hal inilah yang dikatakan bahwa kesulitan dan inspirasi adalah sesuatu hal yang melekat. Dalam proses pembentukan inovasi, ketika kreativitas sudah dimiliki, pola-pola pikir menciptakan suatu karya, maka pembentukan inovasi dapat terjadi. Dikatakan bahwa adanya masalah, kemudian masalah tersebut dipecahkan secara inovatif menjadi solusi yang kreatif. Dan intinya, bila hal tersebut inovasi, orang lain dapat menggunakan solusi kreatif ini. Bila orang lain tidak menggunakan karya Anda, artinya bahwa produk Anda adalah bukan produk yang inovatif. Ketika produk inovasi tersebut dapat digunakan oleh orang banyak, hal inilah menjadi katakan inovasi, sehingga dapat terus digunakan oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi sebuah tradisi. Jenis-jenis inovasi. Jenis inovasi dalam hal isi dan kemasan. Dapat kita lihat bahwa berbagai macam produk memiliki isi dan kemasan yang beragam. Disinilah memunculkan karya-karya inovasi dari suatu produk. Dilihat dari sisi isi maupun kemasan. Inovasi dalam hal marketing, baik itu cara menjual, cara mendistribusikan, cara memasar, mengiklankan, cara menciptakan permintaan, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya ketika Anda menjual dengan konsep waralaba atau franchise, ya, ada konsep marketing yang baru, bisa menggunakan dengan semi, karena konsepnya waralaba itu adalah ada keterikatan manajemen. Ya, ada keterikatan manajemen. Contoh yang ada yaitu Putih Minang tidak menerapkan konsep waralaba, tetapi juga menggunakan semi konsep waralaba dan semi saham, di mana di tiap restorannya, baik restoran sederhana maupun restoran Putih Minang, pegawai yang di sana bisa memiliki bagian dari aset perusahaannya, artinya menanamkan sebuah saham kecil.
Di sini adalah suatu konsep marketing, maka orang-orang tersebut dapat memasarkan juga produk-produknya ke masyarakat banyak. Ini adalah satu konsep inovasi marketing. Kemudian inovasi dalam proses penciptaan produk, produksi, teknologi pengemasan, proses research and development. Hal ini bisa selalu berkembang. Yang berikutnya yaitu inovasi teknikal dalam hal teknik desain, teknik pengawasan, teknik pengerjaan dan lain-lain ya. Ini yang mengembangkan semakin majunya suatu pemikiran maka dapat menciptakan inovasi teknikal. Inovasi dalam hal administrasi yaitu penyimpanan data, pembuatan dan pengumpulan data. Kita ketahui dengan memunculkan teknologi big data di mana akses-akses kebutuhan yang ada di internet dapat kita simpan dalam big data tersebut. Nah, ini proses administrasi yang dulu dilakukan manual dapat dilakukan secara online. Ini adalah salah satu contoh profil seorang pendiri yaitu Reza Nur Hilman. Dia seorang miliarder muda dari Bandung yang memiliki Lamborghini termuda ya, founder dan brand owner Keripik Maici, owner Sinergi Land, owner lainnya, founder dan lain sebagainya. Produk Maici ini adalah sebuah produk makanan kuliner di mana sebenarnya umum dilakukan oleh orang-orang secara tradisionalnya ya, dibuat kemudian keripik biasa kemudian dikasih pedas. Inovasinya di mana? Inovasi dalam hal produk. Nah, produk ini dia dibuat level makanan pedas ya. Kemudian makanan yang biasanya di plastik putih biasa disajikan dan tidak banyak dijual orang, maka dibuat dalam kemasan yang menarik untuk dijual. Konsep pemasaran marketing baru yang diciptakannya adalah dia berjualan menggunakan kendaraan mobil ya, dimana ketika mobil ditempatkan di satu titik keramaian dia akan memasarkannya, istilahnya bukalapak ya, seperti itu, tetapi konsepnya adalah menggunakan mobil. Kemudian konsep marketing terbaru lagi yang diciptakan adalah bahwa dia menyebar informasi melalui media sosial. Dia menyampaikan bahwa keripik Maici nanti akan berada di titik daerah mana misalnya seperti itu, dan orang akan mencoba untuk beramai-ramai mencari keripik Maici di titik tersebut. Dia melakukan konsep marketing menggunakan kendaraan yang berpindah-pindah. Hal ini tentu saja akan membuat para followernya dan orang-orang lain yang ketagihan dengan produknya menjadi penasaran. Hal ini akan membangkitkan rasa penasaran konsumen, baik yang sudah tahu maupun yang tidak tahu, maka akan mencari informasi mengenai produk tersebut. Disinilah pola marketing berubah. Baiklah, ini sekian informasi yang dapat Ibu sampaikan, penjelasan mengenai materi kewirausahaan. Dan banyak sekali hal-hal yang dapat kalian ubah polanya untuk menjadi pola berpikir kreatif, sehingga harapan Ibu kalian dapat menciptakan suatu produk-produk yang inovatif. Terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.